Solomon Island rusuh, bangunan milik warga Cina dibakar dan dijarah. Protes berujung rusuh di Solomon Island berlanjut pada hari kedua, pada Kamis 25 November. Kali ini perusuh mulai membakar bangunan. Mereka beraksi di kawasan Chinatown di ibu kota Honiara. Bangunan milik warga dan keturunan Cina jadi sasaran amuk massa. Beberapa bisnis yang dijalankan warga Tionghoa dijarah serta dibakar oleh para perusuh. Massa yang beraksi Rabu ini melawan pemerintah lockdown yang diberlakukan pemerintah setempat. Meski kondisi begitu rusuh, pemerintah Solomon Island berdalih situasi masih terkendali. Perdana Menteri Masase Sogavare bahkan menegaskan akan tetap memimpin Solomon Island di tengah derasnya seruan agar dirinya segera mundur. Hari ini saya berdiri di depan kalian untuk menginformasikan negara kita aman, ucap Sogavare dikutip dari Reuters. Pemerintah ini akan terus ada dan memimpin kalian, tegas dia. Atas kerusuhan yang terjadi, kedubes Cina di Solomon Island menyampaikan kekhawatiran. Hal ini terkait warga Tionghoa yang jadi sasaran perusuh. Kami menyampaikan permintaan kepada pemerintah Solomon Island untuk mengambil seluruh tindakan yang diperlukan demi melindungi warga dan bisnis Cina, ucap kedutaan Cina. Rusuh di ibu kota Solomon Island dipicu protes dari warga di Pulau Malaita. Mereka berunjuk rasa karena merasa diabaikan oleh pemerintah pusat Honiara. Pada tahun 2019 lalu, pemerintah daerah Malaita adalah pihak yang menentang keputusan PM Sogavare memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan untuk beralih ke Cina. Malaita pada tahun 2020 lalu sempat menggelar referendum pemisah diri dari Solomon Island. Referendum itu ditolak pemerintah pusat, mereka menegaskan pemungutan suara tidak sah. Kerusuhan anti-Cina di Solomon, 100 toko milik warga Cina diamuk. Kerusuhan anti-Cina melanda kawasan pecinan atau Chinatown Honiara di Kepulauan Solomon sejak Rabu lalu. Sekitar 100 warga Tiongkok minta dievakuasi karena lebih dari 100 toko mereka telah diamuk massa. Selain kawasan pecinan Honiara, wilayah pusat kota juga menjadi titik kerusuhan anti-Beijing. Setidaknya 100 warga negara Cina di Kepulauan Solomon telah menyatakan keinginan mereka untuk dievakuasi, kata Tan Jingguang, Sekretaris Asosiasi Cina di Kepulauan Solomon kepada Global Time. Menurut data asosiasi tersebut, ada sekitar 3.000 warga Cina yang tinggal dan bekerja di Kepulauan Solomon. Sementara itu, pasukan polisi Australia telah tiba di Honiara atas permintaan pemerintah Perdana Menteri Manasseh Sogavare guna membantu upaya polisi setempat untuk memulihkan hukum dan ketertiban. PM Sogavare mengatakan kerusuhan anti-Cina dihasut oleh asing. Dalam sebuah wawancara dengan saluran berita ABC Australia, dia menolak menyebutkan negara-negara yang dia curigai berada di balik kerusuhan itu. Kami tahu siapa mereka, ujarnya tanpa merinci satupun pihak atau negara yang dicurigai. Sogavare bersikeras satu-satunya isu nyata yang menyebabkan adegan kacau sejak hari Kamis adalah hubungan Kepulauan Solomon yang lebih dekat dengan Cina. Dia menolak sebagai tangential semua keluhan lainnya seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut yang dituntut oleh pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari provinsi Malaita. PM Sogavare mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Cina yang mengangkat lebih dari beberapa alis di provinsi Malaita. Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengklaim penduduk di wilayah yang bergejolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu disengaja tentang langkah tersebut. Pada Kamis malam sekitar 27
petugas polisi federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sugafar. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu. Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu. Ketegangan yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat Kepulauan Solomon dan Provinsi Malaita memuncak pada hari Rabu ketika ratusan pengunjuk rasa turun ke ibu kota negara Pasifik mengepung parlemen dan menuntut untuk diizinkan masuk. Polisi berusaha mencegah mereka memasuki komplek dan dilaporkan menembaki gas air mata dan peluru karet di kerumunan. Pada titik tertentu, sebuah gubuk di halaman parlemen tempat anggota parlemen pergi untuk istirahat makan siang dibakar. Setelah bala bantuan polisi tiba di tempat kejadian, massa membubarkan diri, namun penjarahan dan kekacauan terus berlanjut di seluruh ibu kota dengan sejumlah bisnis Cina dan sebuah kantor polisi dibakar sebagai akibatnya. Dari tahun 1999 hingga 2003, Kepulauan Solomon berada dalam cengkeraman kekerasan etnis dengan berbagai milisi menyerangnya di seluruh negeri. Saat itu dibutuhkan intervensi dari misi bantuan regional untuk Kepulauan Solomon yang dipimpin oleh Australia dan Selandia Baru untuk mengakhiri kekerasan yang menyebabkan ribuan orang tewas, terluka atau mengungsi. Pada hari Jumat, kerusuhan menyebar ke berbagai daerah ketika rekaman muncul untuk menunjukkan pengunjuk rasa menghancurkan properti dan menjara ruang pameran termasuk pabrik tembakau Inggris Amerika. Para perusuh juga membakar kediaman pribadi Perdana Menteri Sugafar di daerah Lunga. Dia menolak sebagai tangential semua keluhan lainnya seperti dugaan kegagalan pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur ke wilayah tersebut yang dituntut oleh pengunjuk rasa yang sebagian besar berasal dari Provinsi Malaita. PM Sugafar mengatakan dia mendukung keputusannya pada tahun 2019 untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Cina yang mengangkat lebih dari beberapa alis di Provinsi Malaita. Dia menambahkan bahwa peralihan itu menempatkan Kepulauan Solomon di sisi kanan sejarah dan itu sejalan dengan hukum internasional. Dia juga mengklaim penduduk di wilayah yang bergejolak itu diberi makan dengan kebohongan palsu disengaja tentang langkah tersebut. Pada Kamis malam sekitar 27 petugas polisi federal Australia mendarat di Honiara atas permintaan Perdana Menteri Sugafar. Tambahan 93 personel keamanan Australia sedang dalam perjalanan ke negara yang bermasalah itu. Menteri Dalam Negeri Australia Karen Andrews mengatakan kepada ABC News pada hari Jumat bahwa satu-satunya misi kontingen adalah untuk membantu kepolisian Kepulauan Solomon memulihkan hukum dan ketertiban umum sesegera mungkin tanpa niat untuk campur tangan urusan politik dalam negeri negara itu.